Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pejuang PTN, kali ini kita akan membahas lanjutan simulasi pengetahuan kuantitatif UTBK 2023. Kali ini saya akan membahas nomor 8, 9, 10. Ini rata-rata tentang geometri. Ya, ini materi yang luar biasa di pengetahuan kuantitatif. Kita langsung mulai. Nomor 8. Titik P dan Q berturut-turut terletak pada rusuk AB dan BC kubus ABCD EFGH dengan PA banding PB 1/2. Oke, berarti P-nya di sini PA banding PB 1/2 dan BQ banding QC 1/1. Ini Q-nya, ini 1/1. Manakah dari tiga pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Jadi ini tidak ada rusuknya. Kalau pengen cepet kita langsung tentuin rusuknya. Ini AP banding PB itu kan perbandingannya 1 dan 2. Maka rusuknya itu kalau bisa jumlah dari ini atau kelipatannya. Tapi kita sesuaikan dengan BC-nya. Kalau 1 sama 2 itu kan 3. Kalau rusuknya 3, nanti di BC agak susah karena nanti BQ-nya 1,5, QC-nya 1,5. Maka kita misalkan rusuknya adalah 6 cm. Jadi AP-nya itu adalah 2 cm, ini 4 cm. Ya, ini 3 cm dan 3 cm. Kita ke pernyataan 1. Perbandingan volume limas PBQF banding volume kubus ABCD EFGH adalah 1/18. Volume limas BPQF. Volume limas itu rumusnya sepertiga kali luas alas kali tinggi dibagi volume kubus, rumusnya sisi kali sisi kali sisi. Oke, berarti sepertiga luas alas itu alasnya segitiga. Nah, ini segitiga siku-siku. Nah, siku-sikunya di 4 dan 3. Berarti 4 kali 3 bagi 2. Alas kali tinggi bagi 2. Dikali tingginya BF. Tingginya adalah 6. Per sisinya 6 kali 6 kali 6. Ini tinggal kita coret-coret aja. Ini 3-nya kita coret. Kemudian ini 4 dibagi 2 itu adalah 2. Kemudian 6-nya kita coret. Tinggal 2/36. 2/36 sama dengan 1/18. Jadi pernyataan 1 benar. Ya, mudah ya. Oke, kita ke pernyataan 2. Perbandingan luas segitiga PBQ banding luas persegi ABCD adalah 1/6. Segitiga BPQ itu segitiga siku-siku ya. Jadi 4 kali 3/2 alas bagi tinggi bagi 2. Luas persegi ABCD sisi kali sisi. Berarti 6 kali 6. 4 dibagi 2 itu 2. Nah, 2 kali 3 6. 6/36. Jadi 1/6. 1/6. Pernyataan 2 betul. Tinggal ke pernyataan 3. PQ banding AC 1/akar 2. Oke, PQ banding AC. PQ itu Pitagoras dari 4 dan 3. Oke, akar dari 4 dan 3 5 ya. 4 kuadrat tambah 3 kuadrat per AC itu diagonal sisinya 6, berarti 6/2. Berarti ini 5/6/2. Perbandingannya 5/6/2. Pernyataan 3 salah. Maka jawabannya adalah pernyataan 1 dan 2 saja yang benar, yaitu yang B. Oke, semoga paham. Kita lanjut ke nomor 9. Diketahui segitiga ABC. Ini ABC ya, bukan ABCD. Segitiga soalnya. Diketahui segitiga ABC dengan sudut B-nya 30 derajat. Apakah segitiga ABC siku-siku? Nah, ini hanya ada sudut B yaitu 30 derajat. Ini A, ini B, ini C, ini 30. Nah, ini tentang kecukupan data.
Sebenarnya ini nggak perlu dikerjakan sampai selesai, yang penting kalian paham ini cukup nggak untuk menjawab pertanyaan apakah segitiga ABC siku-siku. Untuk bisa menjawab ini berarti kalian harus dapat sudut ABC nya, yang ada itu B nya. Kita tahu dari segitiga itu sudutnya 180, jadi A tambah B tambah C 180. Karena B nya 30, maka A tambah C nya sama dengan 180 dikurangi 30, maka A tambah C nya adalah 150. Ini informasi yang bisa kita dapat. Kita langsung ke pernyataan 1. A dikurangin C sama dengan 20. Nah, apakah dengan pernyataan A tambah C sama dengan 150 dan A dikurangin C sama dengan 20 bisa mendapatkan sudut A dan C? Tentunya bisa, karena tinggal dieliminasi. Oke, jadi nggak perlu dikerjain sebenarnya, maka ini cukup untuk menjawab ya. Meskipun A dan C nya nggak siku-siku nggak masalah, karena yang ditanya adalah apakah segitiga ABC siku-siku. Nah, kalau dapat A sama C nya berarti cukup. Kita coba selesaikan. Oke, berarti ini kita kesinikan, jadi A dikurangin C sama dengan 20. Kita eliminasinya tambah aja biar gampang. C nya habis, maka 2A sama dengan 170. A nya 170 bagi 2 yaitu 85. Kalau A nya 85 berarti C nya adalah 150 dikurangi 85 yaitu 65. Oke, ini tidak ada yang siku-siku, tapi cukup karena pertanyaannya apakah segitiga AB siku-siku. Enggak siku-siku, berarti cukup untuk menjawab. Ya, ini diingat-ingat loh. Seperti pernyataan apakah itu hati-hati. Contoh, apakah B prima? Pernyataan 1 B nya itu 7, ya cukup ya. Oke, pernyataan 2 B nya itu 10. Nah, ini pun cukup meskipun jawabannya salah. Yang penting bisa buat menjawab pertanyaan si apakah B prima. Oke, B nya 7 cukup, B nya 10 cukup. Artinya dapat A, B, C sudutnya meskipun dia nggak siku-siku, dia cukup buat menjawabnya. Oke, pernyataan 2. Sudut C kurang dari sudut A. Sudut C kurang dari sudut A apakah cukup buat mendapatkan sudut A dan sudut C nya? Kalau ada sudut B nya saja, tentunya ini tidak cukup. Ya, sudah terlihat tidak cukup untuk mendapatkan sudut A dan C nya. Maka jawabannya adalah pernyataan 1 cukup untuk menjawab pertanyaan, pernyataan 2 saja tidak cukup, yang A. Oke, semoga kalian paham. Kita lanjut ke nomor 10. Diketahui B sama dengan 2C dan B min D sama dengan 3. Apakah D bilangan prima? Nah, yang tanya apakah ya, ini hati-hati. Putuskan pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, ini informasinya B nya sama dengan 2C dan B dikurangi D nya sama dengan 3. Kita coba pernyataan 1, D sama dengan 2C min 3. Kalau 2C nya kita jadikan B, maka D sama dengan B min 3. Kita harus mencari D, maka B nya kita ganti. B nya kita ubah dengan 3 plus D ya, pindah. Maka D sama dengan B nya kita ganti 3 plus D dikurangin 3. 3 dikurangi 3 habis, maka D sama dengan D. Apakah D prima? Belum tentu ya, nggak bisa dijawab karena tidak mendapatkan si D nya. Maka pernyataan 1 tidak cukup. Tidak cukup. Kita ke pernyataan 2. B min 2C sama dengan 0. Kita cari D nya. B itu 2C, berarti 2C dikurangi 2C sama dengan 0. 0 sama dengan 0. Apakah cukup untuk mendapatkan D? Tidak, berarti ini tidak cukup juga. Kalau dua-duanya tidak cukup, kalau bersama-sama apakah bisa cukup mendapatkan D? Tidak juga. Jadi untuk mendapatkan D, kalian harus dapetin si B ya, atau enggak si C, pasti dapat D nya. Ya, maka 1 nggak cukup, 2 tidak cukup, maka jawabannya adalah yang
Yang pernyataan 1 dan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, sampai sini semoga kecukupan data kalian suka ya, kalian paham karena ini poinnya bakal tinggi karena banyak anak-anak yang tidak suka dengan kecukupan data. Oke, sampai sini terima kasih banyak. Semoga kalian dipermudah dan semoga kalian lolos PTN tahun ini juga. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya untuk membangun channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.